Di dunia ini sampai sekarang sudah terlalu banyak masalah sosial yang terjadi. Sampai-sampai kita merasa bahwa dunia itu penuh dengan masalah. Gitu. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain terus datang. Padahal yang satu belum selesai gitu. Tapi masalah memang adalah konsekuensi dari kehidupan yang kita jalani. Setiap pilihan itu penuh dengan konsekuensi, disertai dengan masalah, disertai dengan risiko, dan risiko adalah masalah. Jadi kalau misalnya kita mau hidup tidak punya masalah, ya nggak usah hidup, simpel aja. Karena setiap apa yang kita pilih, setiap apa yang kita jalani, itu pasti ada masalahnya gitu. Dan kita harus berani atau berani ngambil keputusan, mengambil risiko untuk kemudian menyelesaikan masalah itu. Jadi bukan hidup tanpa masalah, tapi bagaimana masalah yang ada dalam kehidupan kita itu kita selesaikan. Di video kali ini, oleh sebab itu, saya mau membahas satu masalah yang belakangan ini itu lagi tren, lagi banyak dibahas. Apa itu? Yaitu kantor saya toksik. Oke, kalian sudah jelas tahu, belakangan ini itu toksik mudah sekali kita temukan. Di dikit-dikit toksik, sebentar-sebentar toksik. Toksik sudah menjadi semacam masalah sosial yang kerap terjadi dan kerap kita temukan. Ada guru toksik, ada dosen toksik, ada pacar toksik, teman kerja toksik. Jadi semuanya dianggap toksik, racun. Loh, kok bisa? Ya bisa. Sekarang ini kata toksik itu udah menjadi istilah yang umum di kalangan masyarakat kita. Ya, karena memang mudah sekali ditemukan, mudah sekali dikatakan, diucapkan. Kita menggunakan istilah toksik itu untuk menggambarkan segala keadaan yang menurut kita itu tidak nyaman, tidak enak, baik dalam menjalani sebuah hubungan atau ketika berada dalam sebuah realitas tertentu. Meskipun memang tidak semua hal yang tidak nyaman, tidak semua hal yang tidak mengenakan itu kita sebut sebagai toksik, racun. Tapi belakangan ini, sejak orang-orang mulai aware, sadar bahwa kesehatan mental itu penting, bahwa kesehatan jiwa itu penting, signifikan, urgent, istilah toksik mulai banyak berkembang gitu. Dan kerap digunakan untuk berbagai hal yang tidak nyaman tadi, yang tidak enak tadi gitu. Jadi setiap kita melalui hubungan yang tidak enak, setiap kita menjalani sebuah realitas sosial yang tidak nyaman, kita kemudian menyebutnya sebagai toksik, racun. Karena memang itu yang sekarang lagi berkembang. Nah, sederhananya, lingkungan yang toksik itu adalah lingkungan yang membuat kita selalu berada di bawah kendali orang lain. Nah, karena selalu merasa berada di bawah kendali orang lain, maka kemudian kita itu stres, bingung, pusing, sakit kepala, hingga kemudian berakibat pada tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, lingkungan semacam ini itu juga bisa membuat seseorang itu tidak memiliki tanggung jawab. Kenapa kok tidak bisa memiliki tanggung jawab? Ya karena kehidupannya, kinerjanya, kerja-kerjanya itu sudah disetir, dikendalikan oleh orang lain. Orang di balik layar. Nah, sebenarnya lingkungan kerja atau teman yang toksik itu tidak asing bagi kita. Karena di sekitar kita itu banyak orang yang seperti itu gitu ya. Itu kalau memang kita harus menyebut orang yang tidak sportif, orang yang selalu menimbulkan masalah atau memancing masalah itu sebagai orang yang toksik. Jadi sebenarnya banyak orang di sekitar kita yang tidak suportif tadi, yang selalu memancing masalah, yang pengen ini dan itu, yang menjadi musuh dalam selimut, yang tidak mau kita sukses, dan mereka senang akan hal itu gitu. Apalagi dalam lingkungan kerja, sangat sedikit dari kolega kita yang menginginkan, yang senang gitu ya, kalau kita sukses. Yang senang kalau kita punya banyak uang, yang senang kalau kita punya banyak proyek lalu kemudian rezeki mengalir dari mana saja misalnya. Tidak banyak yang senang. Nah, kalau boleh jujur, secara alamiah manusia itu memang memiliki sifat seperti itu, sifat ingin menang sendiri, sifat ingin senang dan bahagia sendiri. Padahal rasa senang, bahagia itu harus dibagi, artinya tidak boleh dirasakan sendiri. Harus bareng-bareng. Nah, kenapa harus bareng-bareng? Ya iyalah, karena kebahagiaan itu kan harus ditularkan, harus dibagi dengan orang lain. Semakin banyak kamu menularkan kebahagiaan, maka akan semakin banyak pula kebahagiaan yang kamu terima. Gitu ya, itu rumusnya. Artinya lagi pula, sebagai sesama manusia beragama, kita dituntut untuk terus atau lebih banyak untuk mengalirkan energi positif ketimbang energi negatif. Kebahagiaan daripada kesedihan. Nah, orang-orang yang toksik itu lebih banyak menularkan, lebih banyak mengalirkan energi negatif daripada energi positif. Itulah kenapa mereka disebut sebagai toksik, racun.
Jadi hubungan toksik itu berarti hubungan yang beracun. Nah, orang-orang toksik dalam lingkungan kerja itu biasanya pengen kita itu berada di bawah level mereka, berada di bawah mereka. Tidak lebih sukses dari mereka, tidak lebih maju dari mereka gitu. Sehingga pada gilirannya mereka memiliki kesempatan yang banyak untuk membuli kita, mengolok-olok, atau menjadikannya sebagai bahan gunjingan, bahan gosip di lingkungan kerja. Mereka sangat gemar mencari kelemahan kita, kelemahan orang-orang yang inferior, untuk kemudian dijadikan ya tadi bahan bulian, bahan gunjingan gitu. Dengan sesama karyawan di lingkungan kerja di mana mereka bekerja. Biasanya ini dilakukan oleh mereka yang jabatannya lebih tinggi atau berada di atas kita. Atau siapapun yang merasa sudah menjadi senior di sebuah lingkungan kerja. Sebenarnya teman-teman, titik pentingnya itu bukan mereka tidak mau kita maju. Bukan mereka tidak mau kita banyak proyek, kita banyak uang, rezeki, bukan. Tapi karena mereka sudah terlanjur menjadi senior dan kemudian merasa berkuasa, ya biasanya mereka akan lebih banyak mengkritik dan pengen ini itu gitu ya. Nah, parahnya lagi, mungkin ada sebagian di antara orang-orang yang seperti itu, yang merasa berkuasa tadi, yang merasa kalau dirinya sebagai pondasi gitu ya, tulang punggung dari sebuah perusahaan, organisasi atau lembaga. Nah, biasanya mereka ini akan bercerita ke junior atau siapapun di divisi lain misalnya yang mudah dibodohi kalau dia adalah penggerak, motor gitu ya. Orang di balik atau orang yang berada di balik keberhasilan sebuah perusahaan, sebuah lembaga. Ya, ibarat kata gini, Wir. Orang-orang yang sok berkuasa itu biasanya mikir gini, kalau tidak ada dirinya, atau kalau bukan karena dirinya, kerja-kerja organisasi, kerja-kerja perusahaan itu tidak akan jalan. Bahkan bisa jadi dia akan menambahkannya dengan bumbu-bumbu lainnya, gosip-gosip murahan. Misalnya, dia akan menjelek-jelekkan kinerja orang lain, kinerja koleganya sendiri, di depan karyawan di divisi yang lain. Itu lumrah dalam lingkungan kerja. Jadi hal-hal seperti itu tuh itu mudah ditemukan gitu. Menjadi rahasia umum. Hal-hal seperti itu lumrah dalam dunia kerja. Dimanapun itu pasti ada orang-orang yang kayak gini. Orang-orang yang gebarnya mancing masalah. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah saya tidak mau menganggap itu sebagai sesuatu yang benar untuk dilakukan atau etis untuk dilakukan. Dan karena memang itu tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa? Karena itu akan membuat lingkungan kerja menjadi tidak asik, menjadi toksik. Penuh dengan intimidasi, penuh dengan racun ya, toksik. Dan menimbulkan lebih banyak energi negatif daripada positif. Contoh nyatanya begini. Kamu kerja di sebuah perusahaan atau organisasi. Terus teman kamu, satu divisi lagi misalnya, menjelek-jelekkan kinerja kamu kepada karyawan di divisi lain. Ya mungkin niatnya baik, tapi sebenarnya itu malah nanti akan menurunkan motivasi kerja. Jadi ketimbang semangat kerja, malah yang ada itu bete, bad mood. Jadi nggak semangat untuk kerja. Kenapa? Karena dibicarakan di tengah orang-orang yang mungkin tidak kenal kamu. Atau tipe lain dari orang atau kolega kerja yang toksik itu adalah kolega kerja yang gemar menghubung-hubungkan masalah pekerjaan dengan keluarga. Jadi dia tidak akan segan-segan untuk ngomong begini. Ya enak kamu punya banyak perusahaan, misalnya ibunya atau bapaknya gitu ya. Ya enak kamu udah punya banyak warisan dari mertua kamu misalnya. Jadi kamu merasa nggak perlu kerja ngoyo di kantor ini misalnya. Jadi so what gitu loh. Kok sampai menghubung-hubungkan masalah pekerjaan dengan masalah keluarga atau bisnis yang dikelola oleh keluarga. Nah, orang-orang begini ini yang racun ya. Tipe-tipe seperti ini adalah tipe-tipe orang yang suka membangun harga diri, membangun martabat diri dengan cara membangun opini negatif tentang orang lain gitu. Ia bahkan mungkin tidak akan segan-segan untuk menceritakan kejelekan koleganya sendiri, temannya sendiri untuk menarik simpati orang lain. Agar orang lain itu menganggap dirinya lah yang paling oke, dirinya lah yang paling keren, yang paling berjasa pada organisasi, pada perusahaan, pada lembaga. Ini kan lucu gitu. Nah, secara umum lingkungan kerja yang toksik itu adalah lingkungan kerja yang didominasi oleh orang-orang yang sukanya ya melakukan tindakan agresi mikro. Tindakan diskriminasi. Biasanya mereka ini suka bergosip, ya menyebar kasakusuk.
membuli langsung dengan kata-kata verbal atau bahasa verbal. Sebenarnya kritik atas hasilnya kinerja itu bagus, tapi itu kan tidak dilakukan setiap hari, setiap saat. Ada saatnya kamu perlu memberikan apresiasi terhadap kinerja kolegamu. Menjadi supporting system agar sama-sama menghasilkan karya yang lebih bagus. Agar sama-sama menghasilkan kinerja yang lebih baik. Tapi kadang-kadang yang terjadi itu tidak seperti itu. Ada sebagian orang yang merasa berkuasa, merasa lebih tahu bikin rumah misalnya, merasa lebih mampu nulis novel, tapi tidak pernah bikin novel. Atau tapi nggak pernah bikin rumah dengan tangannya sendiri. Lalu kemudian memandang semua karya orang lain itu penuh dengan kekurangan. Memandang karya orang lain itu sebagai karya yang perlu direvisi, perlu dikritik habis-habisan, ditelanjangi sehabis-habisnya misalnya. Nah, inilah orang-orang yang tidak suportif tadi, yang selalu menimbulkan masalah. Nah, kalau kamu berada di lingkungan kerja yang toksik, lingkungan kerja yang seperti ini, ada baiknya kamu perlu membuat batasan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan kerja. Begitu juga buat kalian yang selama ini itu menghubung-hubungkan kehidupan pribadi dengan urusan pekerjaan. Kurangi dan kalau bisa stop, berhenti. Perkara orang lain punya pekerjaan sampingan di luar perusahaan, punya proyek atau pekerjaan tambahan, bahkan yang hingga jumpalitan sekalipun, itu tidak masalah. Bukan urusan kamu. Jadi kalau tiba-tiba ada kolega kamu yang menjaga jarak dan tidak mau mengobrol lagi dengan kamu seperti biasanya, seperti di awal bertemu, boleh jadi kamu sudah terlalu jauh masuk ke dalam kehidupan pribadi dia. Menghubung-hubungkan ya, pekerjaan dengan urusan keluarga misalnya. Mungkin menurut dia, kamu adalah orang yang toksik tadi. Oleh karenanya, orang-orang yang ingin menjaga jiwa dan mentalnya tetap sehat, dia akan mencari lingkaran baru di luar kantor. Dia akan bergabung dengan misalnya komunitas olahraga, dia akan membangun atau masuk ke kelompok-kelompok baru yang asyik, yang lebih banyak berbagi kebahagiaan, energi positif, ketimbang rasan-rasan tidak jelas. Yang berikutnya, tentu saja orang yang berada di lingkungan yang toksik itu lebih memilih untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang terpercaya atau orang-orang yang bisa dipercaya. Apakah orang yang toksik itu tidak dapat dipercaya? Bisa. Tapi kalau melihat caranya yang suka membangun opini negatif tentang orang lain, meskipun itu kenyataan, boleh jadi kita tidak bisa menceritakan banyak hal atau menaruh kepercayaan penuh pada orang yang seperti ini. Ingat, mereka itu lebih seperti musuh dalam selimut daripada teman kerja yang benar-benar suportif, yang benar-benar membantu kita untuk terus berkembang dan maju. Orang seperti ini akan lebih mudah ya, lebih mudah mendepak kamu daripada kemudian merangkul dan mengayomi. Tentu saja, solusi terakhir dari hidup atau bekerja di lingkungan yang toksik itu adalah resign. Ini adalah pilihan terakhir untuk menjaga jiwa dan mental tetap sehat. Bekerja di lingkungan yang toksik itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi, kalau misalnya kamu tidak benar-benar kuat, kamu bisa putus asa dan benar-benar tidak berkembang di tengah lingkungan yang toksik itu. Kamu tidak akan dihargai, bahkan meskipun kamu sudah terhitung sebagai senior di lingkungan kerja itu. Kenapa? Ya itu tadi gitu. Dan sebagai langkah terakhir, kamu bisa merencanakan resign di waktu yang pas, di waktu yang tepat. Kalau kamu resign di waktu yang tidak pas, kamu akan terlihat tidak profesional. Dan itu sebenarnya akan merugikan kamu sendiri. Kamu akan dicap sebagai pengkhianat daripada seorang profesional yang menginginkan lingkungan kerja suportif dan harmonis, tapi tetap dalam suasana atau atmosfer yang kompetitif. Menurutmu gimana?